Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan tentang kovarian. Ya, ini lanjutan dari nilai harapan yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Kovarian dari fungsi linear variabel acak. Ini sifat-sifat ini nanti akan berlaku jika diterapkan pada fungsi linear atau transformasi dari suatu variabel tertentu, bisa X, Y, atau Z. Transformasi pada variabel itu meliputi mungkin penambahan dengan konstanta, perkalian dengan konstanta, atau mungkin gabungan antara penambahan dan perkalian. Pada materi ini akan dijelaskan bagaimana hubungan antara kovarian bagi variabel-variabel hasil transformasi dengan kovarian bagi variabel asalnya. Jika dilakukan penambahan konstanta pada variabel X, maka kovarian antara variabel hasil transformasi dengan variabel Y sebagai berikut. Kovarian konstanta dengan variabel acak dengan Y, maka kalau diuraikan ya, nilai harapan ini rumus definisi dari kovarian A plus X dikurangi nilai harapan A plus X dikalikan Y dikurang dari Y. Ini kita bisa turunkan. Ini nilai harapan dari A itu A, kemudian nilai harapan dari X itu mu X ya. Ini kita uraikan, kemudian kita selesaikan, diperoleh nilai harapan perkalian antara variabel acak dengan rata-rata variabel acak tersebut ya. Kalau X dikurangi mu X dikalikan Y dikurangi mu Y, yang tidak lain merupakan definisi dari kovarian X, Y. Jadi kalau kovarian antara konstanta ditambahkan dengan variabel acak yang lain, itu hasilnya sama dengan kovarian dari kedua peubah acak tersebut, atau dengan kata lain bernilai sama dengan kovarian antara X dan Y sebelum transformasi. Jika dilakukan transformasi penambahan konstanta A pada X dan konstanta B pada Y, maka kovarian antara kedua variabel hasil transformasi itu akan diperoleh sebagai berikut. Ini kita sama seperti sebelumnya, ini rumus definisian. Dan kita uraikan dan hasilnya juga tetap sama nilainya dengan kovarian antara variabel X dan Y. Jadi kovarian antara variabel acak yang ditambahkan dengan konstanta itu tidak akan mengubah nilai kovarian antara kedua peubah acak tersebut, atau bernilai sama dengan kovarian antara X dan Y sebelum ditransformasi. Kemudian berikutnya ini perkalian antara konstanta dengan variabel acak X dan konstanta dikalikan variabel acak Y. Ya, kita cari kovariannya. Ini rumus dari kovarian dan kita uraikan, diperoleh sama dengan perkalian antara konstanta dikalikan dengan kovarian dari kedua variabel acak itu, yaitu X dan Y. Jadi hasil perkalian antara konstanta pengali dengan kovarian antara kedua variabel sebelum transformasi itu merupakan kovarian antara perkalian konstanta dengan variabel acaknya. Berikutnya, misal dibentuk variabel baru sebagai hasil penjumlahan dari variabel Y dan Z, dan ingin ditentukan ukuran keeratan antara variabel X dengan variabel jumlah tersebut, akan diperoleh ini kovarian antara X dan penjumlahan atau penambahan dua variabel Y dan Z. Ya, ini kita uraikan, ini rumus definisi kovarian. Nilai harapan X dikurangi X dikalikan Y plus Z dikurangi Y plus Z. Kemudian kita uraikan dan diperoleh hasil sama dengan kovarian X, Y ditambah kovarian X, Z.
Ya, jadi kovarian X, Y plus Z itu sama dengan kovarian XY ditambah kovarian XZ. Jadi selama ukuran keeratan hubungan antara pasangan variabel terlibat diketahui, maka ukuran keeratan dari variabel hasil transformasi juga dapat dihitung. Contoh, jika diketahui kovarian X, Y sama dengan 1/80, dilakukan transformasi pada masing-masing variabel dengan hubungan misal U sama dengan 2X plus 1, V minus Y plus 1. Tentukan kovarian U, Y sama dengan kovarian 2X plus 1, Y. Sesuai teorinya tentang penambahan, maka akan diperoleh tentang penambahan konstanta pada salah satu variabel akan diperoleh bahwa kovarian U, Y akan sama dengan kovarian 2X, Y sama dengan 2 kali kovarian Y. Ini ya. Jadi kovarian X, Y nya tadi 1/80, jadi sama dengan 2 kali 1/80 sama dengan 100. Kemudian kita diminta juga coba hitung kovarian U, V. Ya, ini diketahui kovarian U, V itu sama dengan minus 2 kovarian X, Y, ya, sesuai dengan rumus atau sifat dari kovarian atau transformasi kovarian dari peubah acak. Baik, kemudian contoh berikutnya, jika diketahui kovarian X, Y sama dengan A dan kovarian X, Z sama dengan B dan U sama dengan 2X plus 1, V minus Y plus 1, W sama dengan 3Z minus 2. Tentukan kovarian U, V plus W. Kita masukkan kovarian U nya sama dengan 2X plus 1, V minus Y plus 1, W 3Z minus 2. Maka kita bisa dapatkan kovarian U, V plus W sama dengan kovarian UV plus kovarian UW. Ini kan harusnya U itu kovarian 2X plus 1, V minus Y plus 1, W 3Z minus 2. Itu ketika kita peroleh kovarian U, V plus W sama dengan hanya kovarian 2X, minus Y plus 3Z, ini juga sifat dari kovarian tadi bahwa penambahan konstanta pada kedua variabel itu akan memberikan hasil yang sama dengan kovarian, hanya kovarian jika tidak ditambahkan konstanta atau kovarian dari variabel asalnya saja, ya, yang berpengaruh hanya perkalian konstanta dengan variabel mempengaruhi nilai kovariannya. Kemudian kita uraikan sesuai sifat distribusi, itu kovarian 2X minus 2X, minus Y plus kovarian 2X, 3Z. Ini kita selesaikan. Kovarian X, Y sama dengan sesuai transformasi perkalian, ya. Jadi kovarian 2X, minus Y itu sama dengan minus 2 kovarian X, Y plus 2 kali 3, 6 kovarian X, Z. Kita masukkan angkanya. Nah, kelemahan penggunaan kovarian tergantung pada skala pengukuran variabel acak yang terlibat. Jadi kovarian bagi sepasang variabel acak tidak dapat dibandingkan dengan kovarian pasangan variabel acak lain yang berbeda skala pengukuran. Ya, jadi kalau
skalanya berbeda, satuannya berbeda, kita tidak bisa membandingkan antara kovarian kedua variabel acak tersebut. Pasangan ya, kovarian pasangan dari variabel tersebut. Dan kebebasan antar dua variabel itu atau jika antar dua variabel itu saling bebas, maka kovariannya akan bernilai 0. Kemudian tidak ada batas bagi besaran kovarian yang mencerminkan derajat keeratan hubungan antar variabel. Makanya perlu diterapkan prinsip standarisasi pada varian yang disebut sebagai korelasi. Hasil dari standarisasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi dengan rumus ρ sama dengan kovarian x, y dibagi akar varian x kali varian y, akar dari perkalian varian masing-masing variabel acak. Nilai ρ, koefisien korelasi nilainya -1 sampai 1. -1 dan 1 menunjukkan korelasi sempurna, dan 0 mengindikasikan tidak ada korelasi antara kedua variabel. Jika ρ-nya negatif, artinya bahwa x mengalami kenaikan nilai, maka variabel y akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Jika nilai ρ positif, artinya bahwa jika variabel x mengalami kenaikan nilai, maka variabel y juga akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya. Ini hubungannya positif. Contohnya, ini digunakan hasil pada contoh 4, fx, y sama dengan 3x jika y-nya kurang dari sama dengan x terletak antara 0 sampai 1 dan selainnya. X-nya 3/4, y-nya 3/8, maka kovarian x, y itu sama dengan kita bisa hitung kovarian x, y-nya itu sama dengan 3/160. Nah, jika dihitung koefisien korelasi dari kedua variabel, akan diperlukan var x dan var y. Var x sama dengan kovarian x, sama dengan bx minus x dikuadrat. Ya, kita dapatkan 3/5 sehingga x-nya adalah 380. Ini untuk berikutnya mencari var y, sama seperti tadi kita integralkan. Oke, ini hasilnya 1/5 untuk EY kuadrat. Kemudian var y itu sama dengan EY kuadrat minus EY dikuadratkan, diperoleh 19/310. Sehingga kita bisa hitung korelasinya, yaitu 3/160 per akar 3/80 kali 19/320 sama dengan 0,397. Jadi x dan y mempunyai hubungan yang tidak terlalu erat karena nilainya mendekati 0 dan hubungannya positif.